Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala sedikit kita melanjutkan pembahasan kita ini, dan insyaallah ta'ala setelahnya akan kita tutup dengan sesi tanya jawab. Ya, dari perkara yang menjadi garis besar bagaimana pendidikan di masa salafus saleh, bahwa seorang pendidik harus menjadi tauladan bagi orang-orang yang dia didik. Seorang pendidik harus menjadi tauladan bagi orang-orang yang dia didik. Ini landasan yang penting, ya. Di dalam pendidikan harus ada yang semacam ini. Guru harus menjadi tauladan. Guru harus menjadi figur, ya. Makanya ada sebagian yang mengatakan guru itu dari bahasa Sanskerta, ya, digugu dan ditiru, ya. Itu artinya guru, ya. Sehingga dari sanalah mesti kita harus perhatikan kedudukan kita, posisi kita sebagai seorang guru, ya. Berikan contoh-contoh yang terbaik, na'am, agar hal tersebut betul-betul membekas kepada orang-orang yang kita didik, ya. Makanya dari hal yang harus diperhatikan seorang guru, ucapan yang dia ucapkan harus sesuai dengan perbuatannya, harus sesuai dengan perbuatannya. Oleh karenanya, apa yang tidak sesuai dengan perbuatan, menyelisihi ucapan, ini tentu dari contoh yang buruk yang kita berikan kepada anak didik kita. Makanya ikhwani fiddin, Islam memberikan permisalan yang sangat buruk terhadap orang-orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Bahkan disebutkan permisalannya, ya, seperti keledai, dan satunya lagi, maaf, seperti anjing. Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, maka amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan juga disebut di dalam sebuah riwayat, ya. Dan disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf, ya. Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi memperumpamakan orang yang seperti ini. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Iya. Maka perumpamaannya, kata Allah, seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia ulurkan lidahnya, dan jika kau biarkan, dia tetap mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah tersebut agar mereka berfikir. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 176. Ya. Kemudian juga ringkas saja kita bawakan
dari hal yang perlu dalam pendidikan adalah sikap al-lin war-rifq, sikap lemah lembut di dalam mendidik. Pendidikan itu diawali dengan kelembutan. Iya. Oleh karenanya seringkali pendidikan itu kadang dihandle oleh para akhwat, oleh para kaum hawa. Karena kelembutan itu terkadang lebih ada pada mereka, walaupun tentu saja pada sebagian laki-laki yang diberikan taufik oleh Allah juga mengajarkan hal yang sama, kelembutan di dalam mendidik, karena itu adalah asas awal pendidikan. Bukan artinya dalam mendidik tidak boleh ada ketegasan. Dalam mendidik itu asal pendidikan adalah lembut. Tetapi jikalau terkadang dibutuhkan ketegasan pada tempatnya, maka dia tegas. Itulah yang namanya hikmah. Hikmah itu bukan selalu lembut, tetapi hikmah itu kata ulama, wad'u syai'in fi mawdi'ih, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia harus lembut, kapan dia harus tegas. Karena pada sebagian anak ada yang memang sekali diajar dengan lembut dia langsung terima, dia langsung masuk, dia langsung amalkan. Tapi pada sebagian anak lain terkadang butuh sedikit ketegasan. Ya, asalkan itu terukur, ya, dan hal tersebut bermanfaat, maka tidak mengapa untuk kita lakukan. Tidak mengapa untuk kita lakukan. Tentu dasar akan hal ini firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan dengan nasihat yang baik, dan jidallah mereka, debat mereka dengan cara yang terbaik pula. Dan juga sabda Nabi, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat dia rusak. Walinu bi aidi ikhwanikum, kata Nabi, berlemah lembutlah kalian terhadap tangan saudara-saudara kalian. Ini semua menjadi dalil bahwa yang namanya pendidikan mulailah dengan kelembutan. Mulai dengan kelembutan, mengajar dengan cara yang terbaik, ya, dengan metode yang terbaik, gunakan hikmah-hikmah yang kita lakukan pada tempatnya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini sedikit yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan yang berkaitan dengan pendidikan. Dan tentu seperti yang kami jelaskan, pembahasan ini cukup luas, ya, dibahas oleh para ulama, dan apa yang kita sebutkan tidak lain hanyalah beberapa perkara yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita akan jawab sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Bismillah, afwan Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mengajak suami yang sibuk bekerja untuk menghadiri kajian agar para istri tidak berdosa? Caranya bagaimana Pak Ustadz? Jazakallahu khairan Pak Ustadz, wa jazakallahu khairan, wa jazakillahu khairan. Ya, jadi ini memang perkara yang mesti kita perhatikan, ya, sebagaimana yang kami terangkan sebelumnya di pembahasan terkait dengan kajian suamimu adalah surga atau neraka bagimu, ya. Dari sana kita tahu bahwa suami istri harus bekerja sama di dalam kebaikan demi kebaikan, ya. Padahal tentu saja yang berperan utama dalam hal ini adalah suami, karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Nah, dan di dalam ayat qu anfusakum wa ahlikum nara itu secara khusus ditujukan kepada para suami. Jagalah dirimu dan keluargamu, maksudnya istrimu, dari api neraka. Nah, tetapi ketika kondisinya yang seperti ini, ya, justru
dia sibuk atau dia bingung bagaimana cara mengajak suaminya yang sibuk, ya, sehingga tidak menghadiri kajian. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam perkara ini, ya, yang namanya majelis ilmu, ya, menuntut ilmu agama, itu hendaknya kita tidak tinggalkan. Hendaknya kita tidak tinggalkan. Walaupun tentu saja kita semua punya kesibukan masing-masing, ya, tetapi jangan sampai kesibukan itu, ya, sampai membuat kita tidak pernah sempat hadir majelis ilmu. Itu yang tidak selayaknya bagi para penuntut ilmu. Ya, bukan artinya tidak boleh orang sibuk dengan dunia, dan bukan artinya dia tidak boleh meninggalkan satu kajian misalnya karena sibuk dengan pekerjaannya. Bukan itu. Terkadang orang boleh untuk meninggalkan satu kajian misalnya, ya, karena dia sibuk ada pekerjaannya, karena memang itu tuntutan-tuntutan pekerjaan. Ya, itu kita maklumi bersama. Cuman, ya, jikalau dia tinggalkan secara totalitas misalnya, tidak pernah lagi dia ngaji, tidak pernah lagi dia hadir taklim, tidak pernah lagi dia bermajelis ilmu, nah, ini hal yang mestinya kita ingatkan. Jangan seperti itu, karena orang itu bisa futur. Orang itu bisa futur. Nah, dan futurnya seseorang ketika dia jauh dari majelis ilmu, apalagi tidak menghadiri majelis ilmu. Ya, kalau karena alasan sibuk, semua dari kita sibuk. Tapi kalau kita mau ikuti sibuk itu terus tiap hari sibuk, ya, terus mana waktu untuk kita mengaji? Ya kan? Mana waktu untuk kita mengaji? Nah, ini ikhwani fiddin, maka hendaknya dia atur. Dia terkadang berkorban pada sebagiannya. Sekali lagi, bukan harus antum hadir kajian tiap saat, enggak. Ya, tapi jangan tinggalkan, minimal itu. Minimal itu, jangan tinggalkan. Ya. Jangan ditinggalkan sama sekali. Nah, hendaknya dia lihat waktu-waktunya. Kadang dia, oh ini tidak bisa nih, karena memang sibuk ini, tidak bisa ditawar-tawarin. Ya sudah, dia kerja, tidak ada masalah. Nah, ya, tapi ada di waktu-waktu senggang, ya jangan lagi beralasan. Jangan lagi beralasan. Ya. Nah, tentang perkara yang seperti ini, bagaimana cara mengajak suami, ya, sehingga bisa ikut pengajian. Ya, para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, tugas kita adalah menyampaikan. Innama anta muballigh. Sesungguhnya kita ini hanya sekedar penyampai saja. Ya, adapun pemberi hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita ingatkan, ya, pasangannya diingatkan tentang hal ini, ya, sampaikan kepada dia apa yang disampaikan oleh ustadz. Ya, mestinya jangan sampai meninggalkan majelis ilmu, ingatkan dia, ya, dengan lemah lembut tentu saja. Naam, ya, berusaha untuk dinasehati, kemudian sambil didoakan, ya, mudah-mudahan suatu saat nanti dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insya Allah apabila istri sudah mengusahakan hal tersebut, maka dia tidak akan berdosa, insya Allah taala. Dia tidak akan berdosa. Ini pertanyaan begini. Ya, panjangnya soalnya. Ya, panjang betul. Kalau panjang-panjang begini, saya baca juga, ya. Baik. Di sini ada pertanyaan. Ini darurat militer, Ustaz. Ustaz, saya semangat menuntut ilmu, namun majelis ilmu tersebut bukan manhaj salaf. Apakah di tempat tersebut layak diambil ilmunya? Ya, saya semangat menuntut ilmu, namun majelis ilmu tersebut bukan manhaj salaf. Apakah di tempat tersebut layak diambil ilmunya? Dan apakah salaf itu, Ustaz, karena ana baru belajar mengaji? Ini ada dua pertanyaan terkait dengan salaf. Ya, salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Secara bahasa begitu. Secara bahasa begitu, as-salaf. Dan yang diinginkan dari as-salaf secara istilah,
maka dia adalah 3 generasi utama, ya, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Itu yang disebut dengan as-salafus salih. Dan Nabi sendiri adalah salaf. Beliau pernah bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ana salaf, aku adalah salaf bagi kamu. Iya, aku adalah salaf bagi kamu. Yani sebagai pendahulu yang soleh, Nah, dan salaf inilah yang kita titi jalan mereka, karena diperintah di dalam Al-Quran, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salaf. Dalilnya sangat banyak, ya. Di antaranya dalam surat At-Taubah itu, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam, sahabat, mereka salaf semua, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti yang mengikuti jalannya para salaf. Iya. Maka janji Allah untuk mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal selamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Dan Allah mengancam orang yang tidak ikut jalannya para salaf. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan orang-orang yang menentang Rasul dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Kata ulama tafsir, selain jalannya orang-orang beriman, yang dimaksud dalam ayat ini adalah jalannya sahabat. Jadi kesalahan orang ini menentang Rasul dan tidak ikut jalannya para sahabat. Dan sahabat para salaf, mereka salafus soleh, tidak ikut jalannya salafus soleh. Nuwallihi ma tawalla, ancamannya lihat, kami akan biarkan kemanapun dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, itu salaf. Kita wajib mengikuti jalannya para salaf, dan mengikuti jalannya para salaf wajib bil ijma', berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian ketika dia menuntut ilmu, ya, dia menghadiri majelis ilmu bukan dari manhaj salaf, ya, bukan dari manhaj salaf. Apakah di tempat tersebut layak diambil ilmunya? Tentu tidak layak. Kalau ya memang hal tersebut di tempat tersebut tidak diajarkan, ya, dari akidah salaf, manhaj salaf, ya, orang yang mengajar di situ bukan berakidah dengan akidah salaf, maka jauhi majelis-majelis yang seperti itu. Ya, ulama mengatakan orang yang layak diambil ilmu darinya ada 4 cirinya. Kalau 4 ini ada, ambil ilmu darinya. Yang pertama, akidahnya lurus. Yang kedua, manhajnya selamat. Yang ketiga, dia mumpuni dalam ilmu yang dia ajarkan. Ya, dan yang keempat, dia suka memberikan pengajaran, bimbingan, arahan kepada umat. Itu disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu taala wa ra'ah. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah, itu mungkin yang bisa kami berikan sebagai jawaban. Jadi kalau memang ya majelisnya bukan di atas manhaj salaf, maka Ahlus Sunnah itu orang yang berhati-hati. Ya, kita mengambil kebenaran dari siapapun. Kalau kebenaran ambil dari siapapun, tapi untuk belajar kebenaran tidak dari siapapun. Kita harus selektif di dalam memilih siapa guru kita. Ya, harus selektif. Ya. Di antaranya tadi, kalau guru tersebut bukan di atas manhaj salaf,
Maka kita ya untuk menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan manhaj kita, ya kita ambil yang berada di atas manhaj salaf, tinggalkan yang tidak berada di atas manhaj salaf. Ini kita belajar agama, ya. Sahabat atau diriwayatkan dari salah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Ini ucapan beliau terkenal. Kata beliau, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kau mengambil agamamu. Ini jadikan pegangan ini, ya. Menuntut ilmu itu tidak sembarangan. Ahlus sunnah itu selektif di dalam berguru, ya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik. Ustaz, saya ngajar di sekolah yang bukan manhaj salaf. Di situ banyak kebid'ahan dan subhat. Apakah saya harus mempertahankan diri di sekolah tersebut? Iya. Sudah dinyatakan di sini banyak kebid'ahan dan banyak syubhat. Ya. Ikhwani fiddin, keselamatan diri dan agama kita itu prioritas itu. Kita khawatir ya hal-hal yang syubhat, apalagi perkara yang dikatakan syubhat itu ditinggalkan. Kata Nabi apa? Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Tapi barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari perkara syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ya, maka jangan dekati yang namanya syubhat itu. Apa itu? Nah, jangan dekati yang namanya apa? Yang namanya syubhat itu, dijauhi. Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah mengatakan, "Innal quluba dha'ifah." Hati itu lemah, kata beliau. "Wasyubha khattafah." Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Hati lemah. Ya, kalau kita sering menyerap syubhat, sebenarnya syubhat, ya. Syubhat itu kan yang samar-samar, tidak jelas. Nah, ya maka perhatikan keselamatan kita, akidah kita, ya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara ya yang tidak diinginkan, akhirnya kita pun mengorbankan agama kita, wal iyadu billah. Ustadz, saya seorang duda, kemudian saya menikah lagi, namun saya menyembunyikan pernikahan tersebut karena malu. Apakah hal ini tidak menimbulkan fitnah kepada teman? Jadi dia duda, ya kan, kemudian dia nikah lagi, tapi dia sembunyikan pernikahannya karena malu, ya, malu ya mungkin. Hal ini apakah hal ini tidak menimbulkan fitnah? Nah, ya ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya pertama ya, pernikahan itu kan di antara perkara yang harus kita perhatikan, nikah itu kita umumkan. Ya, nikah, yang namanya nikah itu mesti diumumkan. Ya, dan itu kata para ulama pembeda antara nikah dengan zina. Ya, makanya disebut dalam sebuah hadis, ya, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah menyatakan, a'linu an-nikah, umumkan pernikahan itu. Nah itu, ikhwani fiddin, a'azani Allah. Ya, makanya syarat nikah itu mesti ada saksinya, ya kan? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah tanpa wali dan minimal 2 orang saksi. Ya, minimal 2 orang saksi. Ya, itu. Enggak perlu malu, ya, enggak perlu malu. Nikah itu enggak memalukan kan? Memalukan kan nikah itu? Enggak, ya kan? Masya Allah. Malah orang doakan. Orang doakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah, dapat. Enggak memalukan ya, ikhwan ya? Apa malunya dari sisi mana? Mungkin karena dia duda gitu ya. Ya, nggak tahu kalau duda jadi malu-maluin nggak, bagaimana? Ya, wallahu alam. Iya. Ya.
Apakah tidak menimbulkan fitnah? Nah ini khawatirnya bisa menimbulkan fitnah, ya kan? Bisa saja kalau mau dikatakan menimbulkan fitnah. Kenapa sih fulan padahal dia duda jalan sama perempuan? Akan mencurigakan kan? Bisa menimbulkan fitnah. Ya, bisa aja kalau mau dikatakan bisa. Ya maka dia sampaikan, dia beritahukan bahwa supaya tidak menimbulkan fitnah, ya kan? Ya, Nabi SAW saja pernah disebutkan ya, ketika beliau itikaf ditengok sama Sofia. Ada 2 orang sahabat lewat. Ya, ketika itu mereka mempercepat langkahnya. Maka Nabi melihat 2 sahabat ini. Kata Nabi, ala rislikuma, kalian pelan-pelan. Innaha Sofia, ini di sampingku, ini Sofia, istriku. Ya, lihat. Sampai kata sahabat, subhanallah ya Rasulullah. Jadi dalam diri sahabat saja sedikit muncul kecurigaan. Ini Rasul ini, Nabi ini, ya kan? Sampai bisa dicurigai, coba. Ya. Sampai Nabi harus klarifikasi. Ini di sampingku ini Sofia, istriku. Ya kan? Kemudian Nabi ingatkan sahabat tadi, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa mengalir di aliran darah manusia seperti aliran darah. Sesungguhnya setan bisa mengalir di tubuh manusia seperti aliran darah. Ya, dan Nabi mengkhawatirkan sahabat tadi sudah digoda oleh syaitan. Ya. Maka mungkin itu jawaban kami, wallahu a'lam. Ini panjang pertanyaannya. Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang mendidik anak-anak generasi Gen Z? Yang mana kebanyakan pergaulan bebas dan didikan lingkungan keras. Kadang ketika kita ingin menerapkan pendidikan yang lemah lembut tentang adab dan lainnya, mereka kadang tidak menghargai atau mendengarkan gurunya. Tapi ketika ada gurunya yang killer atau kuat marah-marah, malah didengarkan. Bagaimana strategi kita dalam mendidik anak seperti ini tanpa kekerasan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Tadi sudah saya sampaikan di poin terakhir tadi kan, bahwa mendidik anak itu butuh hikmah. Dan hikmah itu apa? Pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, memang asas pendidikan itu mulai dengan kelemah lembutan. Tapi terkadang lemah lembut tidak bermanfaat, kurang bermanfaat begitu pada sebagian anak ya. Maka dibutuhkan apa? Ketegasan. Ya, dibutuhkan ketegasan. Nabi mendidik itu begitu. Jangan dikira Nabi itu ya lemah lembut terus ya. Asalnya memang beliau lemah lembut, tapi dalam sebagian ya pendidikan beliau pernah Nabi mentahdzir, mengingatkan Abu Dzar. Kata Nabi kepada sahabat Abu Dzar ketika dia mengejek salah seorang ya dengan menyebutkan nasabnya, ya, maka kata Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Itu tegas Nabi itu. Sesungguhnya kamu wahai Abu Dzar, di mulutmu masih ada perkara jahiliyah. Coba tegas nggak Nabi itu? Tegas kan? Tegas Nabi SAW. Ya, ketika sahabat Mu'ad bin Jabal mengimani manusia dengan surat-surat panjang, sampai akhirnya ada sahabat yang mengundurkan diri ya karena terlalu panjang. Maka akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Nabi marahi Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi apa? Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu ini pembuat fitnah wahai Mu'ad? Tegas nggak Nabi di situ? Tegas. Ya kan? Nabi pernah melihat sahabat Pak pakai cincin emas. Cincin emas laki-laki. Kita laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Itu boleh bagi para perempuan. Nabi datangi sahabat itu, Nabi cabut cincinnya, Nabi lempar. Itu tegas atau lembut itu? Tegas, ya kan? Nah, tapi lihat, karena Nabi ya tempatnya tepat, betul-betul memberikan pendidikan. Sampai sahabat itu yang dibuang emasnya sama Nabi, cincin emasnya, ada sahabat yang lihat, ya fulan, kamu ambil itu, kamu ambil lagi, kamu bisa jual. Kamu udah usah pakai, kamu kan bisa jual. Apa kata sahabat ini? Aku tidak mungkin mengambil barang yang sudah dibuang sama Nabi.
Subhanallah, dia tertanam betul kan? Nah, gitu. Kalau pada tempatnya sesuai, ya, diukur dan terukur, ya, maka tidak ada masalah. Ketegasan kita berikan hal tersebut. Nah, itu wallahu alam. Terus yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz? Ada seorang yang berpemahaman sunnah, qadarullah kerja di lembaga yang jauh dari pemahaman sunnah. Di lembaga itu menyuruh untuk mengajarkan amalan dan doa yang dhaif. Bahkan ada yang tidak ada landasan dalilnya. Apakah berdosa seseorang yang bekerja di lembaga itu? Ya. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, di dalam beragama saya kira, ya, apakah tempat kerja juga sampai mengatur permasalahan-permasalahan yang seperti ini, ya. Nah, ini apa namanya, keterlaluan, ya, kalau dia sampai juga ikut mencampuri urusan-urusannya orang, ya kan, dalam masalah ibadah. Ya, kalau dalam pekerjaan, ya, perusahaan atau tempat kerja, ya urusi kerja saja, ya kan. Masa mengurusi hal-hal yang semacam ini juga. Ya, kalaupun memang ada yang seperti itu, ya dia bisa bicara kepada atasannya, ya kan. Dia bisa bicara bahwa ini tidak sesuai. Misalnya, betul ya, seperti yang dia sebutkan di sini, ada amalan-amalan bid'ah yang tidak sesuai, berlandaskan hadits-hadits yang dhaif, misalnya yang lemah. Ya, dia bisa bicara, kemudian dia jelaskan ini dhaif hadisnya. Saya tidak mungkin mengamalkan yang seperti ini, ya kan? Dia jelaskan, dia bicarakan hal tersebut, ya, dia sampaikan dengan bijak, ya kan? Mudah-mudahan orang-orang, ya, dari tempat kerjanya tersebut memahami, ya, dan apa namanya, ketika dia tidak bisa menasehati, ya minimal dia tidak ikut-ikutan di situ, ya, karena tidak boleh kita apa namanya terhadap perkara-perkara yang jelas, misalnya mungkar, ya, kita tidak mungkin lebih taat kepada orang lain untuk melakukan kemungkaran ketimbang kita dengan cara kita menyampingkan taat kepada Allah tidak mungkin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi jelas, ya, bahwasanya, ya, hal tersebut kita lihat, kita bicarakan dulu, ya kan, kita sampaikan, ya, mungkin ada solusi, ya, ada solusi dalam hal tersebut. Naam, yang penting apa namanya, dia tidak ikut campur. Ya, memang di apa namanya tempat kita, ya kan, kita lihat, ya, terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai. Ada hal-hal yang tidak sesuai. Kita mau merubah tidak bisa, ya kan? Kita mau merubah tidak bisa. Ya, minimal kita tidak ikut-ikutan. Minimal itu kan. Ya, kalau kita juga sampai ikut-ikutan, harus dipaksa, ya jelaskanlah, tanyakanlah sama, ya, tempat kerjanya ini, atasannya atau siapanya, ya, dia minta maaf akan hal tersebut dan tidak bisa untuk menjalankan perkara-perkara yang apa namanya menyalahi tuntunan syariatnya. Kalau terus dipaksa, ini mungkin dia bisa mengambil sikap akan hal tersebut. Intinya dia tidak boleh untuk mengamalkan perkara-perkara yang jauh dari landasan-landasan yang kuat dari agama. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sudah habis pertanyaannya. Mungkin demikian, ya, yang bisa kita paparkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan jazakumullah khairan atas ikhwah semuanya yang telah memberikan kepada kami jamuan dan hal-hal yang baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya. Naam. Demikian saja yang bisa kami paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati, maka saya meminta maaf. Dan ketika ada benarnya dari apa yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika salah, maka itu murni dari kesalahan saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesalahan tersebut. Ya, kita akhiri dan kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berakhirnya sesi pertanyaan kita hari ini, berakhir juga kegiatan kita selama beberapa hari ini tentang Dorul Ramadan kita. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, dalam beberapa hari ini, materi yang disampaikan, materi yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga buat Ustaz Abdullah Al-Barawi bersama tim yang sudah menyempatkan waktunya bisa datang ke sini. Mudah-mudahan bisa kembali dengan selamat dan sampai dengan tujuan itu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pengurus DKM Masjid An-Nur yang sudah bekerjasama melestarikan kegiatan kita hari ini. Saya mewakili teman-teman di sini, Ustaz. Mohon maaf jika ada salah dari kami atau kekurangan dari kami lakukan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan kita bisa berkumpul lebih lama lagi dan dalam waktu yang lain seperti itu. Mungkin ini dari saya ucapkan terima kasih terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di depannya nanti kalau ada waktu ada sesi tanya jawab Ustaz. Karena banyak mungkin mau bertanya tapi malu-malu Ustaz. Jadi nanti fokusnya ditanya jawab, kita punya waktu nanti di depan juga kita jawab tanya jawab lagi. Terus